Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slimina Cahya Sukendar. Saya adalah mahasiswi pendidikan bahasa Inggris PPG calon guru tahun 2024 gelombang 2. Di sini saya akan memaparkan rangkuman saya mengenai keenam aspek pemahaman yang dapat kita temui pada backward design atau understanding by design yang diusung oleh Wiggins dan Tighe. Dan keenam aspek ini sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman kami di ruang kolaborasi ya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu topik 3 dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Dalam pembelajaran, memahami itu lebih dari sekadar menghafal. Ada pendekatan bernama understanding by design ataupun UBD yang menekankan pemahaman yang mendalam. Nah, dengan metode ini kita tidak hanya mengenal konsep in general, tapi juga mampu menjelaskannya dan menggunakannya dalam berbagai situasi. Nah, salah satu aspek utama dalam backward design atau UBD ini adalah penjelasan. Nah, kemampuan menguraikan konsep secara runtut, memberikan contoh yang konkret, dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Nah, itu yang namanya penjelasan. Lalu ada juga penafsiran, di mana kita itu sebagai peserta didik tidak hanya sekedar memahami secara harfiah, tetapi juga menangkap makna yang lebih luas dari berbagai perspektif. Kedua, aspek ini membuat pemahaman terasa lebih menyeluruh. Jadi bukan hanya sekadar drilling atau hafalan seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang namanya penerapan yang menuntut siswa untuk tidak hanya memahami teori tetapi juga menggunakannya dalam berbagai situasi di kehidupan nyata. Misalnya dalam teks prosedur mereka tidak hanya membaca tentang langkah-langkahnya, tapi juga mereka diusahakan untuk bisa membuat, mengikuti atau menjelaskan ulang dengan mungkin lebih jelas atau dengan bahasa mereka sendiri. Hal yang sama berlaku dalam analytical exposition. Siswa tidak hanya memahami argumen tetapi juga bisa menyusun esai ataupun berdebat dengan bukti yang valid, yang kuat. Nah, seperti itu. Ilmu yang dipahami sepenuhnya adalah ilmu yang bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya adalah aspek perspektif. Nah, ketika seorang mampu memahami, melihat suatu konsep dari berbagai sudut pandang, orang itu bisa memahami suatu konsep ya. Dalam pembelajaran application letter misalnya, siswa tidak hanya belajar cara menulis, tetapi juga menilainya dari sisi mungkin HRD yang akan membaca surat tersebut. Dengan memahami bagaimana perekrut menilai surat lamaran, siswa dapat menghindari kesalahan umum, menyesuaikan bahasa, dan membuat surat terlihat lebih menarik. Nah, selanjutnya adalah empati yang tidak hanya melibatkan pemahaman logis, tetapi sebagai manusia juga kita harus peka ya terhadap perasaan orang lain. Dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya, siswa mempraktikkan ungkapan simpati dan empati dalam berbagai occasion, situasi seperti menanggapi teman yang mengalami kesulitan atau sedang mengalami kemurungan karena ditinggal oleh orang yang tersayang, seperti itu. Jadi mereka tidak hanya berkomunikasi dengan baik tetapi juga caranya membangun koneksi yang lebih meaningful. Nah, kemudian aspek yang terakhir atau aspek keenam adalah pemahaman yang utuh, juga membutuhkan pengetahuan diri sendiri. Dalam UBD ini berarti siswa mengenali cara mereka belajar, memahami kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta bisa merefleksikan strategi belajar yang efektif untuk dirinya sendiri dan juga untuk mengikuti kegiatan orang lain gitu. Misalnya dalam percakapan bahasa Inggris, siswa yang sadar akan kelemahannya dalam misalnya pronunciation atau grammar, mereka akan mencari cara bagaimana untuk memperbaikinya dengan cara mereka sendiri. Nah, dengan refleksi ini mereka bisa lebih aware dengan diri mereka sendiri, sehingga nantinya diharapkan lebih mandiri dan semakin berkembang dalam proses belajar. Nah, dari semua aspek yang telah dibahas
bisa disimpulkan bahwa understanding by design bukan sekadar tentang mengingat materi, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami, menggunakannya, dan merefleksikan proses belajar. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Nah, semoga metode ini bisa membantu kita sebagai pembelajar dan pengajar menjadi lebih kritis, peka, dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.